Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya karena dukungan dan supportan Anda sampai di detik ini ya. Saya masih bisa memberikan mungkin masukan-masukan ataupun berbagi segi pemikiran buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini sedang membutuhkan gitu ya. Dan juga saya ucapin terima kasih juga selalu karena supportan Anda lah saya masih bertahan sampai detik ini ya. Oke, jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, yaitu tindak penipuan yang mengatasnamakan EasyCash gitu loh ya. Dan di sini saya membacakan nanti itu ada satu curhatan dari teman-teman kita juga ya, mungkin ya yang berada satu Indonesia juga, yang mereka saya kan kayak mana ya, di sini posisinya kalau saya meringkas sedikit nanti saya uraikan lagi ya. Di situ dia merasa tertipu karena dia awalnya memang mengajukan, habis itu setelah dia tahu bahwa bunganya cukup besar dan dia ingin nih untuk membatalkannya, tidak jadi karena bunganya lumayan besar, tapi tiba-tiba sudah ada tagihan gitu loh ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu biar saya terangkan nanti. Di sini cuman email namanya aja yang saya sensor di sini ya, takutnya ada kesalahan. Habis itu di sini judulnya tindak penipuan, nama pengirimnya juga saya hapus di sini ya. Jadi saya bacakan di sini, nanti teman-teman semuanya silahkan disimain di situ. Habis itu kita juga bisa sama-sama memberikan tanggapan, memberikan masukan kayak mana yang terbaik buat saudara kita ini, karena dia juga masuk dalam ranah penipuan itu ya. Nanti kita bacakan dulu. Oke, ini Anda boleh lihat ya di layar Anda ini ya sambil saya bacakan. Selamat pagi Pak Medi Broni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya, ini saya sensor aja ya namanya ya, asalnya Sukabumi. Saya di sini mau mencoba ikhtiar mencari solusi atas kejadian yang menimpa saya. Baik, langsung saja pada kronologinya. Sekitar minggu lalu saya sempat mendownload dan mendaftar kepada aplikasi EasyCash. Ya, minggu lalu dia mendownload dan mendaftar di aplikasi EasyCash. Tapi setelah melihat bunganya yang sangat besar, saya memutuskan untuk menghapus data saya dan meminta ke CS-nya agar data saya dihapus lewat live chat. Ya, berarti secara langsung via chat ini ya. Dan nomor telepon yang tertera pada aplikasi. Ya, berarti dia menghubungi CS-nya, minta datanya dihapuskan gitu ya. Habis itu mana lagi nih? Tidak berselang lama saya mengajukan penghapusan data yang menelpon saya meminta kode verifikasi untuk penghapusan data. Setelah 2 kali meminta kode verifikasi, saya baru sadar ada yang tidak beres. Dan benar saja ketika saya masuk lagi ke aplikasi EasyCash, di situ tertera bahwa pengajuan pinjaman sedang dalam proses. Ya, kayak mana coba? Saya pun bergegas menghubungi lagi CS, tetapi mereka bilang transaksi tidak bisa dibatalkan, padahal saya melapor pada saat transaksi masih status dalam proses, belum cair. Dan setelah selang beberapa menit, tagihan pun muncul sebesar 5.328.000. Logikanya kan saya hubungi kontak resmi CS mereka, dan mereka meminta nama sesuai KTP dan nomor telepon. Lalu hanya berselang beberapa menit, penipu menelpon saya dan mereka tahu nomor telepon saya, nama saya, dan tahu saya ingin menghapus data saya. Pagi ini saya kembali menghubungi CS untuk mengajukan solusi jalan tengahnya. Saya mau bayar hanya pokoknya saja, tapi pihak EasyCash tidak mau dan saya tetap harus membayar full. Saya sangat mohon kepada Mas Medi Broni untuk membantu saya menghadapi musibah yang menimpa saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Salam hormat. Ya. Jadi begitu kronologisnya. Jadi dia ini di awal memang dia ingin mengajukan EasyCash.
Setelah dia tahu bahwa bunganya cukup besar dan dia berkeinginan untuk meminta penghapusan data. Ya, padahal belum ada pengajuan ini. Hanya meminta penghapusan data. Ya, akhirnya dia menyebutkan nama dia, nomor telepon. Ya, tiba-tiba ada orang yang menelpon. Ada orang yang menelpon dengan bahasa bahwa mereka akan penghapusan data. Ya. Tapi tiba-tiba yang dikirim malah dananya. Ya, tagihan sebesar 5.328.000, tapi Bapak ini tidak menyebutkan berapa uang yang dia terima gitu loh. Ya. Tapi di sisi lain di sini saya mau bayar hanya pokoknya saja, tapi pihak EasyCash tidak mau dan saya tetap harus membayar full. Saya sangat mohon kepada Mas Mendy Broni untuk membantu saya menghadapi musibah yang menimpa saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam hormat. Oke. Saya paham dengan kepanikan saat ini karena di awal prosesnya sudah bunganya yang sangat besar, sehingga mengurungkan niat Bapak ini untuk tidak mungkin untuk meminjam. Tapi karena dananya langsung dikirim dengan verifikasi bla bla semuanya lah ya, dan Bapak ini atas dasar ketidaktahuannya dia juga ikut mengklik ini iyain aja, beri kode ini segala macam, dan akhirnya dana masuk ke rekening dia. Saya juga nggak tahu sebesar berapa sih jumlah yang masuk, tapi yang jelas di sini tagihannya 5.328.000. Ya. Jadi kalau menurut saya saat ini Bapak ada itikat baik untuk membalikan pokoknya, tapi mereka tidak mau, tahan dulu dananya. Ya, dananya jangan dipakai, dananya jangan dihabiskan dulu. Nanti sambil pelan-pelan kita menegosiasi. Ya, itu kan otomatis nanti bunga dan dendanya akan terus berjalan itu, tapi patokan ke pokoknya. Sampaikan aja, saya dari awal sudah menyampaikan dan saya sangat konsisten dengan hal ini. Tapi karena ada unsur sesuatu yang disetting atau yang didramakan sehingga saya tidak tahu, tiba-tiba dana sudah langsung masuk dan saya tidak mempergunakan dana ini. Kalau Anda mau, saya akan balikan pokoknya. Tapi dengan catatan hutang saya selesai. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau, lanjutkan aja resiko apa yang ada di perusahaan Anda. Insya Allah saya akan menerima, seperti itu aja. Ya. Lagian mereka pasti akan bersikeras itu dengan bunganya dan dendanya karena di sini telah terjadi proses pinjam meminjam gitu loh. Walaupun di satu sisi si Bapak ini tidak mengizinkan hal ini terjadi, tapi di sisi lain semuanya sudah terjadi. Ya. Jadi jalannya kalau bagi saya cuma itu aja. Kalau mereka mau menerima pokoknya ini, tapi kalau tidak mau ya udah lanjutkan resiko apa sih yang ada di perusahaan Anda. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya yang merasa dengan kejadian hal yang sama, silahkan melakukan hal itu. Ini saya ada itikat baik ini. Ini pokok yang saya terima cuma segini, Anda mau atau tidak? Kalau mereka bilang itu keenakan dari Anda, ini ikutin dong aturan perusahaan kami, ikutin dong aturan yang berjalan, jangan aturan Anda aja. Oke. Ya. Sekarang saya tidak mengikuti aturan Anda, sekarang Anda mainkan resiko yang ada di perusahaan Anda. Kayak gitu aja. Ya. Kalau kronologisnya seperti ini, kan kita tidak menginginkan dana itu, kenapa tiba-tiba dikirim? Berarti kan bukan salah kita. Ya. Kita sudah berusaha untuk membatalkannya, tapi dengan segala alasan yang mereka berikan itu tidak akan bisa terjadi. Ya. Dengan kesepakatan ini dari sistem perusahaan segala macam, pokoknya yang membuat Anda panik. Ya. Jadi jalannya dari saya cuma itu aja. Sekarang mereka mau atau tidak menerima pokok ini? Kalau tidak mau, yaudah lanjutkan resiko yang ada di perusahaan mereka. Kita pun menerima resiko apapun yang akan mereka terapkan. Kayak gitu aja. Ya. Jadi mereka punya aturan, kita juga punya aturan dong. Jangan hanya mereka aja yang punya aturan, tapi kita tidak punya aturan. Ya. Mereka ada sebuah ketegasan, kita juga mempunyai ketegasan. Ya. Dan teman-teman semuanya juga boleh ini memberi masukan bagaimana. Ya mungkin ada juga yang terjebak di EasyCash atau yang sudah meminjam di EasyCash. Bagaimana juga dengan tanggapan Anda, silahkan isi di kolom komentar. Kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu dari Bapak ini yang bertanya, ataupun teman-teman yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Jadi, ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya
yang mau curhat ataupun yang mau berbagi ya silahkan masuk ke grup Facebook aja. Atau Anda juga boleh follow Instagram saya juga boleh gitu loh ya. Jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.